Nah, langkah selanjutnya adalah langkah templating, di mana kita memisahkan header atau berserta menunya dan footer dengan kontennya, karena konten nanti ini sifatnya dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama gua Bagas. Di sini kita akan bahas tentang templating. Ya, jadi kalau kalian lihat dalam sebuah website, kalian pasti tahu bahwa logo, kemudian menu, dan yang terakhir di sini ada copyright dan sebagainya, atau kita bisa sebut footer, itu setiap halaman sama. Kita bisa cek di widget. Nah, ini sama. Jadi dalam sebuah sistem atau dalam kita membuat sebuah sistem itu sebenarnya nggak usah kita buat menunya itu berkali-kali. Jadi lebih baik cukup satu kali kemudian dipakai berulang kali. Jadi intinya konsep templating itu kayak gitu. Oke, langsung aja. Yang perlu kalian siapin adalah yang pertama itu template adminnya, admin LTI-nya. Nanti jika kalian belum punya, gua taruh di deskripsi ya. Kemudian kalian siapin projectnya. Di sini gua project penjualan ya. Dan taruh template-nya, yaitu template admin LT ini di sini. Jadi gua kasih nama folder admin LT. Kemudian di sini ada file-filenya. Oke, jika udah, kemudian kalian buka text editornya. Serah kalian mau pakai Sublime Text atau pakai Visual Studio Code, nggak masalah. Nah, yang perlu kita buat pertama kali adalah view-nya. Jadi kita pakai view yang ini aja, nggak masalah. Pakai index. Kalau dalam sebuah templating biasanya kita enaknya pakai index untuk file utama. Oke, jadi kita harus cari file indeksnya di public, kemudian index.html. Ini. Kemudian kalian copy semuanya, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kalian buat view baru dengan nama bebas. Kalau di sini gua contohin yaitu home.php. Oke, kemudian kalian paste aja. Nah, langkah yang selanjutnya adalah paling penting, yaitu penambahan base URL. Base URL ini adalah untuk mengkoneksikan antara si template dengan sistemnya atau CI4-nya. Caranya kayak gini. Ketik ini, kemudian PHP, jangan lupa base URL underscore URL, gua kurung petik 1. Nah, karena di sini gua pakainya admin LTI nama foldernya, maka di sini harus ada admin LTI slash kayak gini. Nah, ketika udah kita buka, ini kan kita buka nih, jangan lupa ditutup. Penting nih, nggak usah pakai spasi. Oke, kalau pakai spasi biasanya ada yang error. Ini gua udah cobain sih. Petik, kurung, gini. Oke, aman ya. Nah, ini lakuin ke semua file-file yang ekstensi. Misalnya ini ada CSS, kemudian nanti ada image, kemudian juga nanti file-file JS yang ada di bawah ini. Kalian masukin juga base URL, nanti biar template-nya itu sepenuhnya nyambung. Oke, dari sini gua percepat biar cepet. Nah, jangan lupa image-nya juga harus dimasukin base URL. Kalian ketik aja pencarian Ctrl F, kemudian cari IMG, otomatis muncul. Oke, langkah selanjutnya adalah kalian jangan lupa buat controller untuk menyambungkan file home PHP-nya. Oke, ke controller. Nah, kalau misal pakai controller yang udah ada, nggak masalah. Ini gua pakai yang home. Kemudian di sini taruh home juga, karena tadi filenya namanya home PHP ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian buka file code ini tempatnya di terminal. Kemudian kalian ketik php spark serve. Nah, PHP Spark Serve ini adalah CLI yang mana kemarin kita udah bahas tentang 12 CLI yang harus kalian tahu. Jadi jika kalian belum nonton, kalian tonton dulu, karena wajib. Enter aja. Nah, kemudian di sini udah ada, langsung kontrol klik, otomatis muncul di browser. Kalian cek apakah di sini ada perbedaan atau enggak. Oke, kalau udah kayak gini berarti insya Allah udah berhasil. Jadi kalian bisa cek apakah ada perbedaan. Kalau dirasa nggak ada berarti udah berhasil. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah templating, di mana kita memisahkan header atau berserta menunya dan footer dengan kontennya, karena konten nanti ini sifatnya dinamis. Oke, langsung aja buka text editornya. Kemudian kalian buat folder baru dengan nama bebas. Kalau di sini buat contohin layout nggak masalah. Kemudian kalian buat dua file, yang pertama header dan yang kedua adalah footer. Header.php.
Nah, selanjutnya adalah kalian buka kembali home PHP-nya, kemudian kalian cari aja tulisan dashboard. Oke, di sini udah ada konten ya, maka kita bisa lihat contoh nih di sini. Karena yang paling atas ada dashboard, maka dari sini ke sini itu adalah konten. Nah, dari konten ini ke atas kalian seleksi. Oke, kemudian setelah seleksi kalian cut aja, kemudian masukin ke header dan paste di sini. Oke. Selanjutnya adalah ke home PHP lagi, ini di minimize saja, nggak masalah. Nah, kemudian dari footer ke bawah itu kalian seleksi juga dan kalian cut, lalu taruh di footer PHP. Oke. Langkah selanjutnya adalah gimana kita linkkan antara header PHP, footer PHP dengan home PHP. Oke. Caranya kayak gini. Kalian ketik aja view. Nah, nama foldernya kan layout. Kemudian nama filenya apa? Header. Header ini jadi untuk yang file-file yang paling atas. Kayak gini. Nah, ini copy aja. Taruh bawah. Cuman kita ganti jadi footer. Oke, aman. Kalau udah kayak gini. Kalau ceknya gimana? Kalian refresh aja file-file yang tadi. Jika dirasa nggak ada perubahan, berarti berhasil. Oke, ini aman, berhasil. Kemudian untuk pembuktian apakah templating ini berhasil atau enggak, kita buat halaman baru. Misal di sini kita contoh adalah widget. Oke, kayak gini ya. Jadi widget ini kita nanti langsung linkkan. Oke, langsung aja di sini ada page widget.html, kita cari filenya. Nah, di sini kalian copy semuanya biasa. Kemudian kalian buat view baru dengan nama widget HTML atau widget PHP, nggak masalah. Biasa kalian paste, oke. Kemudian kalian cari tulisan widget, karena ini adalah bagian dari konten awal. Oke, ini biasa dari sini ke atas kalian seleksi, tapi di sini kalian delete. Oke, aman. Ini di minimize biar cepat. Nah, dari sini seleksi ke bawah kalian hapus. Nah, setelah itu kalian ke home PHP lagi, kalian copy aja yang bagian header ini. Copy, masukin ke widget.php, paste aja. Kemudian di sini juga paste lagi, tapi diganti footer biasa. Oke, yang selanjutnya adalah kita buat controller baru. Misal di sini adalah widget.php. Biar cepat kita copy aja dari home. Oke. Jangan lupa ini diganti ya. Kemudian di sini juga diganti. Kemudian kita akses coba URL ini, widget yang baru. Jika dirasa langsung muncul berarti berhasil. Oke, berhasil ya. Coba kita akses lagi home PHP. Ini semuanya muncul. Dan kita hapus lagi. Oke, jika udah terjadi kayak gini antara home sama widget itu tampil semua, berarti templating ini berhasil. Kalian bisa terapin cara ini di template-template manapun selain admin LT. Bisa Jendela, kemudian Star Bootstrap, dan lain yang template sejuta umat. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi ngerjain sistem, biar kalian nggak buang-buang energi lagi. Karena udah energinya kepotong sama mikir buat konten. Oke, jika kalian ada pertanyaan, kalian ketik aja di kolom komentar. Jangan lupa support gua dengan cara subscribe channel ini, biar channel ini tentunya makin berkembang dan tentunya semangat untuk konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa kunjungi Instagram @codingasik, karena di situ gua sharing tentang pemrograman website dari awal dan tentunya untuk pemula. Oke, gua akhiri. Jika ada kesalahan gua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next tutorial. Bye.